Halo pemirsa Cokro TV, pemilu memang masih 2 tahun lagi. Tapi dinamikanya sudah terasa sekali akhir-akhir ini. Para kandidat calon presiden, calon wakil presiden, dan petinggi-petinggi partai semakin sering melakukan manuver-manuver yang bisa kita maknai punya kaitan dengan persiapan pemilu 2024. Meski belum final, namun peta koalisi pemilu 2024 samar-samar mulai kelihatan nih bentuknya. Saat ini kemungkinan besar akan ada 3 tiket pencalonan yang dapat digunakan oleh para kandidat. Tiket pertama adalah milik koalisi PDIP Gerindra yang konon sudah punya kesepakatan untuk maju bersama sejak beberapa tahun lalu. Tiket kedua adalah koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Sementara tiket ketiga adalah koalisi yang baru saja dideklarasikan belum lama ini antara Golkar, PAN, dan juga P3. Lalu siapa dong calon presiden dan wakil presidennya? Setidaknya selama 2-3 tahun terakhir, survei-survei nasional mencatat hanya ada 3 tokoh yang elektabilitasnya di atas 20%, yaitu Prabowo, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Di luar 3 nama ini, elektabilitasnya tertinggal jauh. Perlu kita catat bahwa pemilu skala nasional beda dengan pilkada yang cakupannya hanya provinsi atau kabupaten dan kota madya. Kalau untuk pilkada masih mungkin mendongkrak elektabilitas dalam waktu singkat. Namun kalau bicara pemilu skala nasional, menaikkan elektabilitas seorang tokoh 10-20% dalam waktu singkat akan sulit sekali, kecuali ada peristiwa yang luar biasa. Kemarin ada media yang bertanya kepada saya, kemungkinan Ganjar dan Anies maju sebagai pasangan capres-cawapres. Kalau bicara hitungan di atas kertas, duet Ganjar-Anies bisa menjadi kekuatan yang sulit ditandingi oleh kandidat lainnya. Survei nasional dari lembaga-lembaga riset yang kredibel konsisten mencatat elektabilitas Ganjar selalu tertinggi. Sementara elektabilitas Anies meskipun masih di bawahnya Prabowo, namun ia mengantongi dukungan solid dari kelompok intoleran yang tadinya mendukung Prabowo di pemilu 2019. Jika sampai maju lagi di pemilu 2024, Prabowo akan sulit meyakinkan kelompok intoleran untuk kembali mendukungnya. Sejak menyeberang ke kubu Jokowi, Prabowo sudah dicap sebagai pengkhianat. Sementara jika mengharapkan didukung oleh kelompok nasionalis, susah juga. Kelompok nasionalis belum bisa melupakan manuver Prabowo yang berkoalisi dengan kelompok intoleran di pemilu yang lalu. Hal ini sulit diterima oleh pemilih nasionalis. Dengan begitu, di atas kertas, pasangan Ganjar-Anies bisa jadi unstoppable. Tapi kalau melihat sikap atau standing position Ganjar Pranowo selama ini terhadap isu-isu intoleransi dan radikalisme, rasanya tidak mungkin Ganjar akan mau berpasangan dengan Anies Baswedan. Misalnya ketika ada siswi sebuah sekolah ya di Sragen yang diintimidasi karena tidak memakai kerudung, hingga akhirnya siswi tersebut keluar dari sekolah. Ganjar terang-terangan menyebut insiden itu sebagai bentuk intoleransi dan langsung menegur guru serta kepala sekolah. Menurut Ganjar, intoleransi dalam lingkungan sekolah adalah bibit radikalisme dan terorisme. Ganjar berkomitmen akan memutasi guru dan kepala sekolah yang membiarkan praktek intoleran terjadi di institusi pendidikan. Soal pembangunan rumah ibadah pun Ganjar punya sikap yang jelas dan tegas bahwa tidak boleh ada umat beragama yang dipersulit apalagi dihalangi dalam menjalankan keyakinan agama dan kepercayaannya. Alhasil, umumnya pembangunan rumah ibadah lintas agama di Jawa Tengah cukup kondusif. Posisi Ganjar yang tidak mau berkompromi dan tidak memberi ruang terhadap intoleransi serta radikalisme sangat beda dengan Anies Baswedan. Sejarah mencatat, Anies justru memelihara kedekatan dan memanfaatkan kelompok intoleran untuk meraih kekuasaan. Di tengah memanasnya politik identitas jelang Pilkada DKI, Anies justru melakukan kunjungan ke markas FPI. Organisasi yang dikenal kerap melakukan kekerasan dan perusakan rumah ibadah. Anies juga mendatangi Rizik Syihab ketika Rizik pulang ke Indonesia setelah lama tinggal di luar negeri.
Anies memakai dalih dia ingin menjadi pemersatu atau sekedar silaturahmi. Namun dalam proses hukum yang berlangsung kemudian, terungkaplah kedekatan FPI dengan aksi terorisme. Sejumlah simpatisan dan mantan anggota FPI diringkus Densus 88 karena diduga terkait terorisme. Di dalam salah satu persidangan kasus Munarman, bahkan ada seorang terpidana kasus terorisme yang juga anggota JAD memberi kesaksian bahwa dia pernah mengirimkan sejumlah anggota FPI ke ISIS. Perbedaan sikap antara Ganjar dan Anies terkait intoleransi merupakan jurang yang amat dalam yang rasanya tidak mungkin diseberangi. Oleh karenanya, saya meyakini Ganjar tidak akan mau berpasangan dengan Anies Baswedan. Lalu, Ganjar akan maju dengan siapa dan dari partai mana? Kita masih harus menunggu karena situasinya berubah terus. Kita akhiri dulu Sis Grace on Mic kali ini. Sampai jumpa lagi.